apakah si Sanjay ini adalah kambing hitam juga kalau lu lihat? Walaupun kita belum ngebahas secara detail ya. Barengan ya. 1, 2, 3. Enggak. Oh, dia bukan kambing hitam. Enggak. Tandanya dia sial aja dong. Bukan masalah sial. Dia justru memang bukan kambing hitam. Dia memang pelakunya. Gua rasa yang terjadi ya, if Tang Monida di compare dengan Momita ini, ketika Tang Monida orang pintar dari berbagai dunia mencoba koneksi dengan Tang Monida, malah bisa semua. Karena mau manipulasi. Mungkin kalau Momita ini semua orang pintar di belahan dunia mau koneksi cuang ke pental, anjir. Terus ada rasa kayak lu lanjutin, Kena lu. lu kena. Ini gak ada bau iblis nih. So far semi-ATI ini belum, gue belum lihat. Kamu udah nggak ngerasa kan? Enggak, bukan iblis. Bukan. Ini murni orang, murni human, Kabo. Ada memori Martin Bormann itu, dia kayak nodongin ke depan. Dia bukan benar-benar mau bukan, tapi dia tuh kayak ngerasa dasar gue bilang gini, mendingan lu aja deh. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Kasus Momita Debnath, seorang dokter magang yang dihabisi dan diruda paksa oleh belasan pria di India. Kasus ini memicu simpati tidak hanya dokter di India, melainkan juga netizen secara global. Wanita berusia 31 tahun ini sempat menelpon orang tuanya pada tanggal 8 Agustus jam 11 malam waktu setempat. Tak disangka, panggilan telepon ini adalah panggilan terakhir dirinya kepada sang orang tua. Sanjay Roy, seorang sukarelawan kelompok penanggulangan bencana polisi Kolkata, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya terlihat masuk ke ruang seminar tempat terakhir jenazah Momita ditemukan. Namun, dengan footage CCTV, hasil otopsi, dan keterangan dari berbagai saksi, polisi sampai kini masih kesulitan mencari tersangka lainnya. Hingga kini, kasus yang sudah diambil alih oleh Central Bureau Investigation atau CBI belum ada perkembangannya yang berarti. Lalu, bagaimana sebenarnya kejadian penghabisan nyawa dokter muda ini? Apakah Sanjay Roy benar-benar pelaku utama atau masih ada otak yang berkeliaran di luar sana? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural, masih bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga gue Bo sebagai host hari ini. Dan kita hari ini dengan apa nih jatuhnya? Interior baru. Lebih detektif banget ya. Bentar, aku harus turunin kepalaku nggak? Enggak kok, kelihatan. Enggak gitu Jess, enggak gitu. Oh gitu ya, enggak gitu ya. Bingung Jess. Bingung nanti kontennya gimana, kasihkan terus tidur. Okay. Ya, ini adalah studio, enggak dibilang baru, enggak studio baru juga sih ya jatuhnya ya. Renovasi dan keren banget. Retrofit istilah kerennya. Retrofit. Bukan yang vitamin C itu ya? Oh, itu renovit. Emang ada? Ada. Seriusan renovit Iya, ada? Kok gue tau sih retrofit ya? Oh, tapi gue lebih sukanya profit sih. Coba. Iya nggak? Search Iya Google dong. dulu. Amin. Profit, kalau main saham profit. Oke, jadi kita hari ini akan ngebahas sebuah kasus ya kan, Dokter Momita tadi yang ramai banget dibicarakan di sosial media. Tapi sebelum itu gue mau say thanks juga pastinya buat Lavrenti yang telah mensponsori kita dari interior baru kita. Walaupun ini belum 100% ya, karena perkembangan ya kan, nanti akan ada lampu-lampu lagi dan lain-lain. Oh, wow. Jadi masih one step ahead lagi, tapi sudah jadilah. Yang penting ini nih, detektif banget tuh. Jatuhnya apa sih namanya? Detektif board. Detektif board. Yoi. Tapi kok nggak ada Itu foto? istilah gue sih, nggak tahu Nggak ada foto istilahnya guanya apa. ya? Foto gue juga nggak ada. Karena kita bukan tersangka. Oke, pastinya terima kasih buat Lavrenti. Tiap ruang punya cerita. Lavrenti Smart Interior siap wujudkan impianmu dengan desain penuh makna. Punya desain rumah impian? Konsultasikan kebutuhan desainmu
gratis. Dan tunggu apa lagi nih? Yuk build interior bareng Lavrenti sekarang juga. Hubungi kami di Instagram @smartinterior.id atau kunjungi website kami di www.smartinterior.co.id. Lavrenti, Smart Living, Smart Interior. Oke, Dokter Momita, ya kan? Ini lagi rame banget dan pas banget sebenarnya kejadiannya dari kasus Dokter Momita ini. Itu tuh pas banget juga terkuaknya beberapa kasus tentang pembulian, ya masalah kedokteran lah, ya kan, yang koas ataupun yang lagi masih mau jadi dokter atau ada gue lupa namanya training atau apa sih, lagi nggak ada dokter Ben, gue bisa nanya. Intinya pembulian lah, ya kan, di Indonesia sendiri. Kan dokter itu kan konsepnya adalah menolong, ya kan, menolong sebuah nyawa gitu kan, menolong kesesama. Tapi pas banget entah kenapa lagi momen tersebut yang tiba-tiba kasus dari India nih, ada juga kasus di Indonesia walaupun memang tidak sampai iya enggak cuy, kalau yang satu lagi bundir kalau di Indonesia. Iya. Pokoknya tidak berkaitan sih sebenarnya ya, yang kasus India sama Indo. Nggak berkaitan, tapi yang di istilahnya ya, ini adalah sebuah apa ya, kontradiktif aja menurut gua. Karena dokter yang memang ya dilambangkan sebagai penyelamat nyawa, tetapi ternyata tidak diperlakukan sesuai sebagai manusia, terutama yang di India ini nih yang mau kita bahas. Ya kita nggak ngebahas yang konteks yang di Indonesia ya, walaupun itu ternyata konteksnya udah banyak banget, dan gue yakin di mana aja di bidang pekerjaan manapun, gue yakin ada kok pembulian-pembulian itu. Lu waktu dulu sebagai dosen ada nggak cerita-cerita doang? Gue ngebully dosen lain maksudnya? Ya gue nggak tahu sesama dosen atau sesama apa. Kita aja sesama content creator ada, bukan pembulian, pemfitnahan. Ada, selalu ada lah sebenarnya. Balik lagi sih ya, tinggal ya kalau yang udah keterlaluan sih ya susah juga sih ya, kondisinya kita mau ngelapor juga nggak bisa atau apa ya. Jadi nggak bisa seenaknya bilang lu mentalnya nggak kuat kali gitu kan. Nggak gitu juga, setiap orang punya speknya masing-masing menurut gue. Ya nggak sih? Oke lah, tapi balik lagi kita ke kasus Dokter Momita Depnat ini, yang dimana memang kasus ini nih benar-benar menyita halayak publik dunia, terutama di India sendiri sebenarnya. Karena kejadian ini pada tanggal 19 Agustus 2024 baru-baru ini guys, which is belum ada sebulan dari konten kita sekarang. Apa? 9 Agustus. Iya, lu tadi bilangnya 19 ya? Oh iya, 19 ya? Oke, salah guys. Biasa mulut gue terlalu over typo. Over spiko. Dan seorang dokter magang ini nih, dia nih, jadi nih si Dokter Depnat ini nih atau Momita ini nih memang dia adalah dokter magang guys di rumah sakit Gekar Medical College di Kolkata, Benggala Barat, India. Dia ini nih diruda paksa dan juga dihabisi nih di sebuah gedung kampus, intinya gitu sih. Dan jasadnya memang ditemukan di ruang seminar di kampus tersebut, dan insiden ini telah memperkuat perdebatan tentang keselamatan perempuan dan dokter di India sendiri, serta telah memicu kemarahan besar dan protes nasional dan juga internasional, serta tuntutan untuk penyelidikan yang sangat menyeluruh. Karena dari konteksnya sendiri ini ternyata kasus ini nih ditangani oleh pihak kepolisian, dan dari pihak kepolisian tersebut agak-agak menutupi lah sebenarnya dan tidak cepat dalam prosesnya. Nah, nanti gue akan jelasin di kronologinya. Oke, untuk kronologi singkatnya, intinya kasus ini nih pertama kali dilihatnya atau dimulai pada tanggal 9 Agustus sebenarnya. Walaupun 8 Agustus itu adalah kabar terakhir ya yang diberikan oleh Dokter Momita kepada keluarga. Tapi 9 Agustus ini nih memang ternyata Dokter Momita ini pergi ke rumah sakit untuk beristirahat sebenarnya setelah 30 jam lebih ya kalau nggak salah ya. 36 jam lebih tepatnya bertugas gitu kan, sebagai ya lagi koas lah kali ya. Terus 19 Agustus ini si
pelaku si Sanjay ini nih ternyata nih masuk ke ruang seminar guys gitu. Dan itu di jam 3 pagi ya. Dan kurang lebih 1,5 jam lah ya kalau kayak gitu. Pada pukul 04.37 pagi Sanjay terlihat keluar dari rumah sakit. Dan pada tanggal 9 Agustus jam 9.30 pagi jenazah Momita ditemukan di ruang seminar dengan kondisi mengenaskan, yang dimana terlihat ada darah di bagian intimnya ya kan, kayak terluka dan banyak bekas gigitan, lebam dan lain-lain, terkapar, lemas, dan ya begitulah pokoknya terlalu gori banget. Dan hasil dari otopsi sendiri ini, postmortem menyatakan bahwa penghabisan Momita ini tuh tidak wajar. Dan otopsi menyatakan Momita mengalami gue mau baca ini agak serem nih. Serem takut dolar kuning. Jadi ini ada pencekikan hingga tulang rawan. Terus ada tiroid pecah juga, akhirnya menyebabkan tiroid pecah. Dibekap juga, ada luka dalam keintimannya, makanya berdarah tadi kan ditemukannya. Memar di bibir, kaki kiri, tangan kanan, jari manis, wajah, leher, dan adanya pecahan kaca di mata. Karena dia pakai kacamata kan. Mungkin tadi gebukin dulu atau apa, gue nggak tahu. Akhirnya si pecahan kacamatanya itu masuk mata gitu. Dan ini yang kayak tainya ini sih, ditemukan 150 mg sperm. Kita bilangnya semen aja. Semen di keintimannya gitu loh. Which is sebenarnya kalau mau logikanya, di sini kan pelaku tersangkanya cuma baru satu nih, si Sanjay ini ya kan. Sanjay masa berkali-kali ngeluarinnya, paham gak sih? Bisa sampai 150 mg. Padahal wajarnya orang normal kayak gua atau Bro Willy nih, kamu gak mungkin karena kamu kan cewek. Nah kalau Bro Willy ini wajarnya tuh 2-8 mg sebenarnya ya, 2-8 mg. Kalau mau sampai 150, berapa orang tuh maksudnya? Tandanya pelakunya itu lebih dari satu orang. Tapi ternyata nih pas proses kepolisian dan lain-lain ini, yang terlibat tuh kayak nggak kelihatan. Apalagi pas polisi yang menangani kasus ini, kayak banyak hal-hal yang tidak jelas. Kayak postmortemnya aja telat, pihak keluarga juga dikibulin ya di awalnya pas ditelepon pagi-pagi gitu kan, ditahan untuk melihat jenazahnya dengan alasan bla bla bla. Malah awalnya dibilangnya bundir ya kan? Mana ada bundir kayak gitu. Iya. Aneh gitu kan. Jadi banyak yang ditutup-tutupi. Nah inilah yang akan kita kuak sebenarnya guys. Apa sih sebenarnya penyebab penghabisan nyawa dari si dokter Momita ini gitu loh. Yang dimana gue gak tahu, kelihatannya dia kan di situ bukan macam-macam, bertugas ya gak sih, 36 jam. Bukan di tempat yang istilahnya menyebabkan dia seperti itu. Ini rumah sakit loh gitu kan, kampus juga gitu kan. Ya akan kita jawab lah pokoknya lah. Jadi banyak keanehannya di situ. Tim kreatif, aku mau tanya, mengenai CCTV itu sebenarnya gimana sih kronologinya? Boleh nggak tolong dijelasin? Oke. CCTV. Kalau dari berita ya, sisi berita, CCTV-nya itu nggak ada di dalam ruangan seminar, tapi ada di area luar. Jadi makanya dari polisi sebenarnya ada footage si Sanjay ini masuk ke ruang seminar itu diperoleh dari CCTV lain yang di luar. Tapi gitu. di luar CCTV itu nggak ada orang masuk kayak gitu sama sekali. Di berita sih yang diberitakan Sanjay aja yang jam 3 itu sekitar jam 3. Tapi intinya publik nggak bisa melihat rekamannya kan? Enggak. Iya, publik nggak bisa ya. Publik. Kayaknya mungkin ada kekurangan dari CCTV juga, atau ditutup-tutupi kan kita unos Iya, ya. betul. Rumah sakit gitu loh, masa nggak ada CCTV gitu. Atau enggak ada ini nggak, ada pintu tembusan nggak? Jadi kayak nggak harus keluar dari gedung, tapi dari dalam gedung bisa. Sebenarnya ruang itu pun juga rame sih menurut gua gitu, Jess, walaupun pagi-pagi ya kan banyak dokter-dokter yang jaga juga, masih ada perawat-perawat dan lain-lain gitu loh. Ya kalau pasien nggak mungkin lah ya gitu kan. Iya, kalau pasien kan pasti di dalam kamar. Iya, ngapain dia ikut-ikutan? Lagi ada ini nih ikutan dong kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi gua nggak tahu, memang sih kalau assuming itu gedungnya tua mungkin ya, dan sistemnya belum diperbaharui, CCTV hanya ada di lorong tapi nggak ada di tiap ruangan, itu bisa sih, bisa jadi itu. Dan konteksnya nih rumah sakitnya ini nggak sih, kok rumah sakit bagus apa rumah sakit yang goreng gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Soalnya ya. dari ruang seminar aja kayak bangsal tua. Iya, bisa jadi memang beneran nggak ada CCTV di ruang seminar. Kecuali ruang operasi ya nggak boleh itu, nggak ada CCTV. Tapi kayak di kampus gue yang dulu, di kelas nggak ada CCTV, Bo. Di hallnya, di lorongnya ada. Padahal tuaan lu kan timbang gua kan.
Masih kerenan sekolah lu tandanya kalau kayak gitu. Sekolah Kampus. Oh, kampus. Iya, Oh, tempat iya, gua iya. kerja dulu. Iya. Oh, kalau tempat lu kerja oke lah. Kampus. Karena lu udah Sekolah gua mah nggak ada CCTV Gua seingat kira gua. lu bilang sekolah gitu kan. Jadi kalau kita era sekolah boro-boro. Tadi aku bilangnya kampus atau sekolah? Sekolah. Aku tadi ngeliat ada dokter band datang, jadi salah fokus ke dokter band. Ya udah deh. Ya udah. Komen di bawah guys siapa yang salah. Gua ngomong apa sih tadi? Kayaknya gua ngomong ya mungkin gue yang salah. Tapi kayak di kampus gue yang dulu. Intinya kalau sekolah gua zaman dulu kan boro-boro CCTV. Boro-boro. Iya, boro-boro. AC aja kagak ada, kipas angin kata. Sama. Kalau siang-siang begini. Anjir lu pakai kipas angin. Gua nggak ada. Wah, lebih seru. Wah, itu SD gua. Whiteboard atau blackboard? Blackboard. Sama. Udah keramik tapi kan. Nah, mejanya yang lu pakai penggaris besi abis nggak? Ya habis. yang biasanya tuh ada tuh. Tapi kalau SMA udah agak better lah ya Itu kan. SMA Udah gua. whiteboard. Oh iya karena lu Tunggu, SMA lu whiteboard? Udah Gua masih whiteboard gua. blackboard cuy. Blackboard kapur, whiteboard itu spidol. Ngerti tahu bedanya kan? Nah, gue masih yang blackboard yang pakai kapur. Oh my god, Gua aku tanya nggak lu relate. jangkanya pakai kayu atau udah yang gimana? Gue masih pakai kayu yang dikaretin, kapurnya terus Oh enggak. tancepin. Zaman gua udah pakai apa tuh OHT ya atau apa sih gua lupa. OHP, overhead projector. Yang Itu namanya lembaran-lembaran. udah maju cuy. Oh, udah agak maju. Gue nggak ada tuh Kalau pakai SD overhead baru project. gua ngerasain. Dan saking jauhnya ya mungkin anak-anak itu kan ada yang matanya minus kan, selalu ke depan nyatet. Ya, nyatet. Iya. Tapi seenggaknya ya kalau kita ketinggalan gak dihapus. Ya. Oke, kita balik ke topik. Kamu nggak bisa ngerasain itu, Jess. Sorry, Jess. Kamu nggak bisa ngerasain itu. Aku nggak relate. Nggak relate. Oke, kita masuk ke pelaku nih, si Sanjay. Sanjay ini nih emang kita akan masuk ke ranah deduksi lah sebenarnya. Kita coba dari berita dulu lah atau dari data dulu. Sanjay, nama lengkapnya ini Sanjay Roy, seorang relawan sukarela dari tim manajemen bencana polisi Kolkata yang memang ditugaskan di pos polisi dekat perguruan tinggi kedokteran. Nah, jadi dia tuh digambarkan sebagai seorang penggoda wanita juga gitu loh guys sebenarnya. Dia tuh emang suka catcalling gitu. Ini dari data ya, ada Catcalling ya? suka catcalling dan juga nih pelaku KDRT Catcalling gitu. tuh gimana sih? Nyam 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 gitu atau gimana? Enggak, kayak nyiul, kayak enggak kayak cewek cantik, kiu gitu. Gitu. Bentar, aku mau nanya sesuatu yang penting banget kamu. Apa? Biasanya nggak penting nih. Pasti random nih. Apa ya? Ntar dulu deh kalau enggak. Aku ingetin deh coba gigi. Enggak. Oh, aku mau nanya ini. Sanjay Roy tipenya kamu bukan? Astaga. Aduh kan sama randomnya kan bener random. Random dan udah pasti bukan. Saya suka Kan, cewek. kan ada matanya gitu kan. Enggak gitu juga sih. Ya semua juga Mukanya punya jelek mata. banget. Semua juga punya mata sih. Nah, jadi nih selanjutnya lagi ya, menurut polisi Kolkata dia tuh mengaku melakukan kejahatan tersebut. Kenapa nih? Karena memang ternyata di TKP itu tuh terdapat sebuah Bluetooth, ya kan, headset Bluetooth yang dimana itu tuh ditemukan di TKP dan ternyata pas si Sanjay ini Masih nih terhubung cuy itu Iya. kan, handphone gue lupa di silent. Nah, karena itulah si Sanjay ini nih karena berbagai banyak bukti terbuktilah dan dia akhirnya dijadikan tersangka plus dia ngaku juga. Gitu. Ya, dia juga sering menikah, udah menikah 4 kali dan banyak laporan KDRT juga, punya kenalan dekat dengan polisi senior juga, Tapi memiliki. dia polisi bukan sih? Kayaknya sukarelawan doang deh, kayak Bukan ya, tim sukarelawan kreatif. Bukan polisi ya, oke. Dan dia bukan orang di rumah sakit itu juga ya jatuhnya ya. Cuma bertugas. Oh iya, tapi intinya dia pekerja kan atau bertugas? Bertugas di pos keamanan pos Yang di di pos dekat polisi, situ. dekat-dekat situ. Oke. Ya mungkin Tuh kan karena handphone gue juga lupa dimatiin kan. sama-sama. Lanjut. Oke, lanjut. Dan kurang lebih kayak gitulah ya. Dan dia nih katanya juga porn addict juga. Jadi wajar lah ya kenapa dijadiin tersangka juga. Nah, gua nggak tahu nih dari deduksinya kalian gimana. Kita belum masukin ke tersangka lainnya ya. Dan memang tidak ada tersangka lainnya nih. Baru satu doang. Dari per 1 September kita ngonten hari ini. Nah, kita mau deduksi dari mana dulu? Dari si Sanjaynya dulu apa si dokter Momitanya dulu? Terserah lo. Kita dari Sanjaynya dulu deh yang Oke. baik, yang jahatnya dulu nih, baru ke dokter Momita. Menurut kalian nih dari sudut pandang supernatural sendiri, gimana sih karakter dari si Sanjay ini? Apakah betul dia kekerasan, porn addict, terus agak tolol karena dia lupa ninggalin earphone-nya dia gitu? Kalau Tapi- teledornya iya. Kamu dulu deh, Jess. Kamu dulu. Tapi kalau yang teledor aku setuju sama Kawil. Dan yang porn addict-nya itu tadi aku barusan dapat vision Kabo.
dia waktu lihat cewek jalan ya, padahal itu cewek pakaiannya sopan gitu ya Kak Bo ya, nggak ada seksi-seksinya gimana, ya ceweknya sih memang kurus gitu bagus. Terus waktu jalan dia ngeliatnya kayak gini Kak Bo, coba ini misalnya cewek ya guys, aku jadi Sanjay Roy-nya gitu, aku muka-muka maniak si mesum gitu misalnya, kayak gini kayak, terus ngeliatin atas bawah gitu. Matanya beda sih. Iya kayak matanya gitu. Matanya gak kayak kamu sih Jess. Oh gak kayak aku ya. Mata kamu gimana tuh ya? masih normal. Kalau gue iya, kalau gimana mesum beda kayak. Ini guys seperti ini ya Jadi guys. gue mesum gitu. Iya. Lagi. Oh enggak, tapi dia lebih ke kayak matanya itu bahkan bisa kayak senyum gitu Kak Bo, kayak gitu. itu Gak tau deh. Kawil bisa nggak? Mata mesum gue gitu bisa sih. Kayak gini loh kayak gitu. I see. Kayak tau gak sih matanya tuh bahkan yang kayak mata Smile out. Iya, udah tahu. iya. Penting apa gitu. Oke, lanjut Jess. Oh ya Kak, itu udah aku kirim ya di line untuk foto CCTV. Oh, foto CCTV ya? Oke. Di sini terlihat jam 4.03 ya. Nah, Iya, kalau ini based on India Today malah di CCTV-nya jam 4 dia betul. terlihat. Jadi Tahu. ada timeline yang kayaknya sih belum match ya. Tapi ini gue udah ngerasa Dari foto ini ya? iya. Ini sebenarnya kan video yang gerak. Ini sebenarnya video gerak di screen capture kan? Iya kan? Gue nggak tahu ini udah atau belum. Tetapi gue coba cari pattern energinya. Kalau udah rasanya gimana, kalau belum rasanya gimana, itu bisa dilakukan sampai titik tertentu. Ini orang kalaupun ini udah, dia nggak ada rasa salah. Dan ini orang tipe yang kayaknya biasa melakukan hal-hal yang sneaking, sembunyi-sembunyi dan gokil deh. Misalnya deh, lu mau menyelinap ke ruang kelas SMA gitu. Ceritanya mau apa gitu. Ngubah ujian. Gitu kan. Itu kebaca energinya. Ini enggak flat. Cuma dua kemungkinannya. Dia memang belum setenang itu. Belum. Atau memang dia sangat terlatih untuk melakukan hal begini. Atau sudah terbiasa. Terlatih atau terbiasa. Karena aku lanjutin ya Jess ya. Karena masih deduksi seputar si Sanjay Roy ini. Betul yang Jesslyn bilang, orangnya nafsuan banget. Nafsuannya tuh gak tahu ya sampai tahap seks maniak gak, gue gak tahu. Tapi menurut standar gue sih ini sampai sih. Bukan hyper, Bo. Hyper itu lu misalnya dalam sehari lu kuat berhubungan 5-7 kali gitu. Ya mungkin 10 kali. Mungkin itu hyper ya. Ini kayak nafsuan aja. Sakit gitu ya. Sakit gue rasa. Lu udah keluar pun ini kayak ngeliat cewek lain masih diliatin kayak Iya. Tidak terpuaskan. yang terjadi kayaknya udah bukan hormonal ataupun gue nggak ngerti istilah terminologi saya. Yang terjadi ini udah psychological deh. Ini udah bukan hormonal atau yang berhubungan dengan sistem seksual lagi deh kayaknya ini. Gitu. Ini udah psychological ini. Silakan tim kreatif. Ya, fun fact, malah dari sumber lain ya, dia CCTV-nya tertulis pukul 1.03 AM. Malah jam 1 dia. Masuk. Jadi emang kayaknya dari waktu ini berbagai sumber masih Ngalur ngidul. belum ada satu waktu yang pas nih antara jam 3, jam 1 atau jam 4.03. Tapi intinya ya tanggal 9 dini hari lah. Tapi kalau dari kelihatannya sih ya memang dia baru masuk rumah sakit kali ya. Dia lewat jalur belakang kali ini atau bukan jalur depan. Karena kan dia memang udah sering jaga pos polisi daerah situ kan. Kan dia jatuhnya suka relawan doang. Ini kayaknya ada kelainan di Sanjay Roy deh. Iya, aku Kelainan setuju. dalam konteks gini, Bo. Gak ada human normal yang kalau berbuat sesuatu yang menegangkan itu lu adrenalin gak naik. DA, gua dan Jesslyn gak bisa membuktikan cara kerja kita gimana. Namanya juga supernatural kan. Tapi gue percaya ada korelasinya ketika orang ada adrenalinnya, Jess. Itu kebaca energinya. Gak ada lu. Kamu ngerasa gitu gak? Aku ngerasanya tuh dia ini Flat aja semuanya. Iya, ini aku jelasin sedikit vision yang aku lihat ya Kak Bo. Jadi entah ini setelah kejadian apa enggak, dia memang ada celingak-celinguknya kayak oh ada orang nggak? Oh nggak ada orang. Oh ya udah jalan aja santai kayak Tapi gitu. bukan panik. Iya, dia nggak panik. Kalau kayak gitu gue bisa mengasumsikan ya bahwa itu adalah ketika dia masuk. Bener sesuai berita enter the hospital, belum after. Kenapa?
Karena dia nggak ada flat aja, nggak ada perasaan panik atau Belum apa. tentu, Bo. Belum tentu. Karena yang gue bilang tadi, waktu gue cek pola kepribadiannya, ini tipe orang yang kalaupun udah selesai berbuat gitu, flat, nggak ada rasa puas atau apa. Ngaco ini orang, emang ininya psychologically terganggu ini. Oke, Dan mungkin- bener nyari lagi kan. Iya. Mungkin itu akan Bahaya kita sih. coba, kita lihat dari ATI aja kali nanti ya. Boleh. Kita coba pastikan lagi. Insya Allah bisa ya. Oke. Kita coba ke masuk yang lain. Oke, apalagi yang kalian bisa lihat dari si Sanjay Roy ini nih? Emang udah pelaku banget lah ya, udah fix Dulu, lah ya. tunggu. Dia kan pelaku. Tapi per deduksi ya, gue rasa kalau film Hollywood tuh ada istilahnya main actor, ada co-actor. Gue ngerasa si Sanjay ini co-actor. Oke, gue pengen nanya juga sih bro lebih lanjut. Apakah si Sanjay ini adalah kambing hitam juga kalau lu lihat? Walaupun kita belum ngebahas secara detail ya. Barengan ya. Satu, dua, tiga. Enggak. Oh dia bukan kambing hitam. Enggak. Tandanya dia sial aja dong. Bukan masalah sial. Dia justru memang bukan kambing hitam. Dia memang pelakunya. Iya pelaku tapi yang kayak disalahkan banget gitu loh. Biar yang lainnya tercover. Paham nggak maksud aku? Oh. Oh, dia suwe sih ketahuan itu. Iya sial. Iya. Iya. Lebih ke Dia- Kalau suwe. suwe sih bukan kambing hitam ya. Satu Iya. dari apa namanya Bluetooth ya kan, dia ketinggalan. Tapi kan dengan asumsi lo ataupun dari statement lo tadi bahwa dia memang lagi suwe aja, ternyata asumsi gue yang tadinya kambing hitam itu tuh pun juga jadi salah dong. Emang dia sial aja. Iya. Gitu kan, dia yang kena, yang tercover karena dia kelihatan dari CCTV dan ada bukti Bluetoothnya. Kenapa? Karena dari sang ibu sendiri, ibu si Sanjay sangat, ya namanya juga mana ada sih orang tua Oh yang ya, ibu wajar lah. pasti bilang nggak mungkin anak saya anak baik kok. Oh itu tuh anak saya jadi kambing hitam doang. Tapi ya intinya kita tepis lah ya. Dia pelaku. Emang suwe aja tapi Kamu percaya nggak dia baik? enggak. Dari mukanya aja udah. Iya. Apalagi kumisnya. Bro Willy suka. Tipe lu kali. Enggak lah, Iya. tipe lu Kan kali, tadi Bro. ditanya, Jesslyn kan nanya lu dulu. makanya. Oh gue sih yang kena jadinya. Oke, terus apalagi yang kalian lihat? Apakah dia ini udah sering sebenarnya memang melakukan hal-hal berbau ya pelecehan ini? Kayaknya begitu deh Kabo. Kayaknya nggak sedikit wanita-wanita yang apa di catcallingin sama dia atau kayak sweet atau mulai- pelecehan, iya, iya sudah mulai kayak ada gitu. fisik. Iya. Kayaknya sih nggak sedikit wanita yang digituin. Ini tipe yang mungkin gue juga terlalu melampaui ya. Tapi sorry, ini gue jujur ya, gue sebagai cowok, gue punya nafsu. Tapi gue bukan tipe yang ngelihat cewek seksi yang gue nggak kenal pun terus gue langsung jerking off gitu dari gambarnya. Nggak bisa gue. Ya gue milih-milih juga satu, dua, ya nggak bisa aja dari stimulus gambar gitu loh. Gue butuh live human, gue human. Dia bisa. Bisa. Yang dari foto sampai terus maaf jerking off gitu, dia bisa. Dia tipe yang sudah sampai tahap itu. Sebenarnya zaman SMA pun gue melewati tahap itu. I don't know cowok-cowok lain gak, ini gue jujur aja. Tapi ya milih-milih dong yang cantik banget, seksi banget kan. Tapi seiring berjalannya umur, makin dewasa makin gak bisa lah Bow. Apalagi gue udah pernah berumah tangga kan, makin gak bisa lagi. Gak Cuma bisa. ngeliat foto doang jerking off. Gak bisa, men. Gue nggak relate bro Will, sorry gue nggak suka nonton kayak gitu. Gue anak baik-baik. Muka begini emang kalian percaya? Hafalin menitnya, tolong komen, gue pengen lihat komen kalian. Oke. Nah tapi ya tandanya dia udah sengklek ya otaknya lah ya kurang lebih lah. Sengklek ini. Oke, kita ada lagi nggak deduksi yang secara profiling ya? Kita lebih ke arah profiling si Sanjaynya ini. Menurut kalian ada lagi nggak yang kalian dapat? Ini belum Sementara tentang baru kejadian. itu, Ini untuk sementara. ya, ini baru karakter ya, belum tentang kejadian nih. Oh, satu lagi. Lucunya dari tadi gue ngecek ya semua frekuensi scanning gitu, nggak dirasa adanya kayak bau iblis yang kenceng banget, belum terasa. Nah itu yang gue penasaran, pengen cari tahu kok nggak banyak iblis ya. Biasanya kasus-kasus seperti ini per de angonten ya, yang kasus mirip gini, wah iblisnya udah di mana-mana. Nah, nanti kita coba cari Ya tahu. itu dia sih, itu jadi pertanyaan gue doang. Nih orang ada Kayak iblis. tenang aja dari tadi, tenang gitu. So tandanya dia emang karakternya begitu. Emang karakternya kayak gitu. Kenapa Jess? Kamu mau tambahin apa? Jadi aku tuh sempat lihat ya Kak Bu ya, ada vision. Dia lagi naik motor. Terus ini siang hari aku lihatnya. Di outdoor ya udah pasti. Terus ada demon. Demonnya cuma gini kayak seneng aja gitu ngelihat dia. Itu vision nggak tahu. actor, nggak tahu kapan. Nggak tahu. Tapi pokoknya aku cuma dapat sekelabat vision itu Atau doang. enggak memang dia sudah sering melakukan ini aja kali.
Ya kan udah sering melakukan tapi mungkin nggak ke arah yang terparah ini. Iya, mungkin ini yang Abis ngelakuin ya. terus dia tepuk tangan si iblisnya. Bagus manusia. Ini gue sekarang nge-trace energi vision Jesslyn aja. Dimana nggak merasa terikat sama orang Nggak si nggak Sanjay terikat. Roy. Dan bodo amat kalau kelihatan kayak dia merasa kayak emang gue dosa apa gitu. Iya. Sana kayak gitu. Karena Sanjaynya juga udah iblis. Wah temen gue jago. Kayak maksudnya ibaratnya tuh iblisnya mikir gini, udah ini mah nggak usah gua apa-apain juga udah jalan sendiri. Sanjay ini sering terlibat dengan KDRT. Tandanya kekerasan. Apakah dia orangnya sangat pemarah juga? Gampang marah? Impulsif? Juga Impulsif. impulsif. Salah mulu kan ya gue ya. Impulsif. Nih, Lucunya ya, Jess coba deh validasi vision aku. Ini tipe yang kalau marah mukanya kayak di foto juga. Jadi kalau gue marah nih, apaan sih ya gitu ekspresi gue kan. Dia kayak gini, Oh flat juga. flat. Jadi mungkin waktu sama istri terdahulu atau yang mana ya, dia marah gitu, bisa tiba-tiba lempar gelas. Kayak gitu. Orang yang lihat kayak, ini marah gak sih? Tapi kalau nggak marah kok ngelempar gelas, mukul gitu. Aneh. Makanya kayaknya dia ada kelainan deh, Kabo. kelainan. Pola pikirnya tandanya udah nggak bener ya. Iya. Iya. Oke. Cukup? Kita skip? Cukup. Kita langsung ke profiling astral dari Ini sih bener-bener apa foto yang ini ya, bener-bener mirip banget waktu dia ngeliatin cewek mukanya kayak gitu. Oh iya kayak kayak yang ini. Ya lo Betri, ini yang ini. Ece. Kabo suka? Enggak lah. Sambil gini-gini enggak palanya goyang-goyang. Gitu kan. Oke, next kita masuk ke korban, yaitu adalah Dokter Momita. Gimana nih tentang Dokter Momita? Boleh Jesslyn dulu, gue mau cari satu antidot soalnya. Tapi gue boleh ya untuk gue mau coba ceritain beberapa fakta dulu. Iya, silakan. Artikel. Jadi Dokter Momita ini memang ada beberapa spekulasi ataupun istilahnya apa ya? Ya dugaan kenapa dia sampai diakhiri atau dihabisi sampai sebegitunya, karena Dokter Momita ini sebenarnya tahu bobroknya dari rumah sakit di Kalkuta itu gitu loh. Yang dimana diprediksi apa ya, banyak gosip-gosip juga dari media gitu kan yang gue tahu dan gue baca bahwa di rumah sakit tersebut banyak banget perdagangan ilegal dari organ-organ tubuh ilegal ataupun apapun itulah, intinya yang berbau ilegal. Dan sebenarnya Dokter Momita ini nih tahu, so that's why dia dijadikan seperti itu korban. Nah itu kan cuma sekilas saja, itu sih beberapa berita yang gue dapat dari artikel lah. Jangan dijawab dulu, nanti aja. Oke. Gimana profiling tentang Dokter Momita sendiri? Dokter Anjir. apa? Sorry, nanti gue ngomong. Kaget. Iya, Oke, masih mau siap. minta gue Ini ngomong. profiling kan? Ya, profiling karakter dulu. Oke. Dokter Momita itu orangnya fokus di dia punya urusan aja. Sebenarnya. Dan orangnya juga yang tipe yang lurus sih, bukan tipe-tipe dokter yang nakal atau yang bermasalah gitu, enggak. Tapi dia baik atau gimana orangnya, Jess? Baik sih baik, Kabu, karena dia nggak banyak ngomong juga orangnya kayaknya. Oke, dengan dugaan aku atau berita apa tadi yang aku kasih tahu di awal ya soal dia mau jadi salah satu target. Apakah dia memang tipe kalau orang pembela kebenaran, paham gak sih? Sesuatu hal yang memang harus diluruskan. Apa dia ngikutin alur aja, flow? Tipe kalnya. Jadi istilahnya gue nggak mau menonjol, ya udah yang penting gue lulus aja gitu. Atau enggak yang penting gue Lebih ke yang kedua, betul. Aku setuju sama Kawil. dia bukan hero gitu ya tipe kalnya. Dia bukan tipe nih ya, misalnya dia tahu tentang yang wah rumah sakit ini ada penjualan ilegal misalnya kayak gitu ya. Dia juga nggak mau ngurusin. Yang penting gue kerja, I'm doing my job. Abis itu udah Kelar. Dia nggak mau ngurusin yang pretelan kayak gitu. Maksudnya dia pasti berpikirnya ya itu biarin yang di atas-atas atau polisi lah yang ngurus gitu. Dia berpikirnya as simple as that. Oke. Dia tipe kalau dokter yang memang berintegrasi juga nggak menurut kamu? Integrasi. Integrasi itu gimana? Integritas. Udah salah dua aja, impulsif, integrasi. Pasti otak gue lagi error guys. Ini gara-gara sengatan-sengatan dari Sanjay. Kumisnya itu ngebuat gue error tadi. Amit-amit, Bo. Ntar kejadian kayak lalit lagi. Jadi Kabo ada feel sama Enggak gitu juga, Jas. Yuk lanjutkan, silakan. Tapi kalau kamu bawa ke situ, kok jadi match? Iya kan jadi match kan. Lanjut.
Oke, lanjut, Berarti Des. teman-teman, Kabo itu kesimpulannya suka dengan yang kumis terbang, kumis yang begini, Gak gitu aja, selalit dong. kumis cetar, nah Kumis itu. cetar. Oke. Yuk. Fun fact-nya ini ternyata Momita ini lumayan udah berumur juga ya, 31 tahun. Dia berumur 31 tahun pada Kabo saat jangan itu. gitu dong, aku kan udah mirip-mirip kayak dokter Momita umurnya. Enggak, kamu masih 24 nih. 23 kan? Heeh. Ngaco Gitu banget. dong, gue juga kelahiran tahun 90, Ya, gak selalu jauh. Dan katanya nih mereka nih hendak menikah dalam waktu dekat sebenarnya si dokter Momita ini dengan si pasangan. Sedih juga sih pasangannya sih ya, pasti. Pihak keluarga juga. Dan dia ini termasuk golongan wanita yang pintar. Itu iya sih. Dan dia mengambil chest medicine dan juga PhD. Dia soalnya fokus, Kabo. Fokus banget gitu. Kamu ngeliatnya orangnya fokus. Orangnya fokus. Fokus. Terus apalagi nih profiling yang kalian dapat dari situ, kita akan misalkan cukup kita akan beralih ke deduksi dari segi kronologi. Orangnya juga nggak rese ya, Kak Will ya? Ini gue baru dapat lagi nih. Mungkin gue salah. Kayaknya nggak tahu dia kerja begadangan terus atau apa. Kepalanya kayaknya sering sakit. Gue malah salvo dapetin hal yang nggak penting. Tapi profiling ya. Kamu udah, Jess? Udah. Setuju bahwa dia orangnya, jangan kasih lihat yang gambar yang itu dulu. Oh, Kasih lihat maaf. Oh, ini dulu. Kenapa gue bilang tadi anjir gitu? Karena ini dijaga ketat sama GR putih. No chance untuk gue macem-macem. Gue demam sih. Tunggu, GR putih. GR Tadinya putih. Dia memang dijemput yang baik ya. Dan dia baik jatuhnya, memang orangnya baik ya. Iya, mungkin itu yang jadi alasan kenapa gue nggak ngelihat ada iblis-iblis banget compared with dibandingkan dengan kasus-kasus yang kayak gini yang DA pernah kontenin. Anyway, balik lagi ke Momita ini, dia tadi sakit kepala, terus kedua fokus juga, dan kan menurut berita teori konspirasinya bahwa dia mungkin tahu sesuatu lalu diincar lalu dihabisi ya. Kok gue ngerasa nggak demikian ya? Dia kayak lebih doing her job aja. Iya kan? Gue nggak merasa kayak dia energinya tuh kayak shit, gue tahu sesuatu. Nah, Kalau orang tahu yang gue tahu, gue bakal dihabisi. Nggak begitu sih? Dia nggak merasa terancam ya. enggak. Dia hanya, maksudnya aku ngerasa, oh ya gue capek, gue pengen istirahat gitu. Lebih ke kayak gitu Satu-satunya aja. dia merasa terancam ya pas tadi gue ngintip sedikit semi memori pas kejadian roda paksa itu. Udah, nanti itu bagian kronologi kita detailkan. Oke, dari segi profiling gimana? Udah cukup menurut kalian? Kayaknya cukup sih. Oke. Gue dapat garis besarnya bahwa dia memang orang baik, ya kan, dan dia tidak ditargetkan, dan dia memang tidak ingin mengungkapkan sesuatu. Iya. Iya. Oke, kita lanjut ke bagian kronologi aja langsung ya. Oke guys, kita akan masuk ke deduksi bagian kronologi. Balik lagi, gue nggak tahu jam tepatnya karena dari berita di India, gue nggak tahu itu WIB, WITA atau apa, makanya beda-beda, gue nggak tahu. Semoga nanti pihak-pihak petinggi ya, aduh I just hope aja bahwa dokter Momita ini nanti nggak disalah-salahin sih sama pihak petinggi. Ya, Siapa takutnya tahu malah dia jadi kambing hitam. Iya, takutnya dia yang jadi kambing Dia hitam. emang genit atau apa? Iya, Nah, atau enggak oh enggak, dia tuh emang inilah rebel apa gimana. Semoga petinggi-petingginya nggak rese lah ngomong kayak Gue gitu. yakin nggak gitu sih Jess. Pasti akan kayak ke arah situ juga. Terbukti kenapa? Karena dari pihak kepolisian aja agak sedikit melambat kan. Makanya akhirnya diganti oleh CBI. CBI itu kayak FBI-nya India. Gitu loh. Karena pihak Mahkamah Agung versi sana sudah C-nya apa? Calcutta atau Bukan. Central Bureau Investigations? bukan. CBI itu artinya cinta banget sama Kimi. Kimi. Kan I. Ya, jadi nggak U. Kalau ini sama kamu ini Kimi. Agak maksa ya. Udah oke, lanjut. Itu tadi maksa. C-nya itu apa? Sentral. Oke, sentral. Enak tuh. Iya. Digoreng. Nah, itu gue setuju. Heeh. Oke, lanjut. Nah, intinya nih gue yakin dari pihak rumah sakit adalah permainan, karena itu akan mengotori nama rumah sakit juga, ya kan? Kenapa kok bisa, dia kan istilahnya di sana dokter magang, kok bisa sih yang namanya keselamatannya tidak terjaga gitu? Apakah karena ini India, you know what I mean kan? India kan keamanannya agak kurang ya untuk wanita sebenarnya. Iya, Itu kan kasihan udah sih menjadi ya. public ya berita umum lah ya kan, public opinion. Nah, tapi balik lagi kita masuk ke kronologi. Kita akan deduksi dari segi kronologi yang dimana memang dia sudah bekerja 36 jam kurang lebih. Dan dari 36 kerja itu dia bekerja, dia tidur. Nah, siapa nih yang mulai pertama kali menurut kalian? Apakah dia memang dibius menurut kalian? Ataukah memang dia capek aja lelah, abis itu mulai mungkin dihentikan dulu, entah dicekik entah apa ya kan.
Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, atau dia memang udah habis tenaga, 36 jam kerja bro gitu, atau dibius. Itu yang gue tadi dapat pas ngintip semi ATI. Ya ampun, semenjak dari bulan kepercayaan diri gue turun sih. Bangsat tuh reptilian. Pede dong, cium dulu nih. Berarti bener tadi itu tipenya Kak Bow itu. Lu yang mulai. Kak Bow itu ciuman yang apa kayak dia Kok lagi gue yang diserang ya hari ini. gitu. Nangkis duluan. Oke, gimana lanjut, back to laptop. Oke, yang jelas ini arwahnya dijaga betul oleh Grim Reaper putih dan lebih dari satu. Gue agak serem-serem ngorek. Setuju gak Jess? Kamu juga ngeliat vision yang sama kan? Bahwa memang arwah dari si Momita ini nih dijaga ketat oleh GR. itu iya. Oke. Jadi waktu aku nge-scan ya, kan sebelum bikin konten ini, Kita ada penelitian dulu. Briefing dulu. betul, kita kan sempat briefing dulu. Waktu aku cek, kok kerasa ada barrier gitu loh Kak Bu. Ada penghalang yang seakan-akan aku tuh nggak boleh, Nge-scan lebih iya dalam nggak atau boleh nge-scan lebih, berkomunikasi. iya nggak boleh nge-scan lebih dalam atau berkomunikasi, betul. And then? Ya udah, tapi aku ngeliatnya light force, kubu kanan. Kubu kanan. Iya. Nah, gue tadi mencoba nembus dikit kan. Wah, red flag kayak net. Gue diem dulu Apa dah. ada GR juga kakak-kakak lu jangan Willy gitu atau? Sekarang gini, Bo. Gue yang tanpa bermaksud sombong ya. Gue yang sering kerja sama GR aja nggak berani menggunakan koneksi nepotisme gue terhadap para GR. Sering ada yang bilang kan, lu kan punya orang dalam, gak berani gue. Orang dalam. Dan ada reasonnya kenapa, kalau gue ngorek ya dari GR-nya bukan dari jiwanya, kenapa si Momita ini dilindungi banget? Ada beberapa alasan. Agak jumping sedikit. Kronologi kan, sorry kalau gue lompat-lompat, ntar lu bantuin It's okay. arahin gue. Yang pertama, ketika dia mau meninggal itu dalam kondisi yang gak usah dijelasin lah ya. Pokoknya dia tahu, gue bakal lewat nih. Dia berserah. Ya pilihlah mau pasrah atau berserah dengan sepenuh hati. Dan dia bilang gini, aku akan lewat. Tapi kalian yang berbuat ini, kalian tidak akan lolos dari yang nggak tahu. India kan Hinduism, mungkin Karma. kepercayaannya dewa. Dia bilangnya mungkin karma. Kalian tidak akan lolos. Ya udah, dewa atau Tuhan atau apapun itu, aku berserah, serahkan nyawaku. Itu dia pas masih hidup. Itu pas masih hidup. Itu masih hidup pas lagi katakanlah di ruda paksa atau disiksa. Mungkin gara-gara itu yang menyebabkan jalurnya lancar banget. Dan gue nggak ngerasa jiwanya sekarang nih, arwahnya tuh kayak penuh pergolakan yang kayak gue nggak rela. Tapi kalau nggak salah tadi pas briefing ya, Jesselyn sempat bilang bahwa pas dia meninggal, ya kan sudah memang gitu kan, dia sempat ngelihat arwahnya dan dia nangis. Coba boleh ceritain itu dulu nggak? Apakah Oh iya, betul, apakah boleh. langsung dijemput kalau yang kamu Boleh. Jadi waktu dia meninggal dia udah tahu dia mau meninggal. Itu betul yang tadi Kawil bilang. Tapi setelah dia melihat kondisi tubuhnya seperti itu, dia nangis. Oh, Sempat ini pas nangis udah sebentar. keluar ya? Iya, pas udah keluar. Dia sempat nangis sebentar, lalu langsung keinget sama orang tuanya. Oh, itu yang Iya, kamu dapat. langsung gimana ya papa, mama kayak gitu kan. Tapi abis itu udah dia nggak berlarut-larut tuh ke dalam situ. Ke dalam kesedihan itu maksudnya. Dan dia langsung ke next journey. Enggak, dia belum di next journey sih yang aku lihat. Tapi masih di bumi gak sih Kawil? Yang aku lihat? Dia masih di guarding, dijaga banget Iya, sama masih anggap dijaga. aja bola energi yang. Dan gue baru ngerti kenapa dijaga begitu. Itu perlindungan terhadap jiwanya. Karena dalam kondisi kayak gini pasti kan banyak orang pinter India yang berusaha masuk kan. Ketepis semua itu. Dan Not even me. Dan bisa jadi juga itu akan dimanfaatkan sama iblis-iblis untuk bermanifestasi dan lain-lain. Lu ngeliat manipulasi juga Enggak. Untungnya sih Bisa, enggak. tapi untungnya enggak. Gue rasa ini lebih ke arah perlindungan ke jiwanya. Dan gue juga tahu kenapa. Kan dia istilahnya konteksnya ya. Kan dia diperlakukan benar-benar tidak manusiawi. Dendam dong. Pasti pengen tuh iblis-iblis deketin. Udah mau balas dendam. Enggak. Dia enggak ada rasa. Dia nggak ada. Karena guardingnya itu di guard, jadi iblis nggak bisa untuk kayak ngeracunin dia, karakternya dia. Beda-beda. Si Momitanya sendiri dengan 100% kehendak bebas dan dari karakternya, udah itu masa kelam gue, terus dia move on. Iblis udah nggak tertarik buat apa? Beda, Bo. Beda sama kasus konten DA sebelumnya. Oh, jadi ada magnet Ada. tersendiri dulu. Ada. Makanya disamperin. Kalau Momita ini kasusnya tuh dia percaya bahwa alam akan membereskannya kayak gitu. Ya. Mungkin karena ini Kepercayaan. mindset India kali ya, karena Hinduism kan erat dengan karma. Ya mereka percaya banget kayak lu berbuat apa lu pasti ada karmanya. Gitu. Mungkin karena itu. Dan
perlindungan yang kubu kanan itu bukan untuk dari iblis, untuk orang pintar yang masih hidup. India kayak USA yang Dan termasuk kita yang kayak bisa berkomunikasi dengan siapa ini Dokter. Iya. Gue juga bingung kenapa seakan-akan dia dilindungi ya karena dia tidak bersalah kan. Ada arwah yang Oh my atau god. enggak gini sih. Gue logikanya berpikir karena dia sudah ikhlas ketimbang diracuni lagi oleh orang-orang pintar berkomunikasi dengan keluarga atau si pasangannya, ya kan, calon suaminya. Ya udah mendingan digat aja biar nggak ada yang bisa komunikasi sama dia. tapi masalahnya dan nanti gue pengen explore lebih lanjut. Nggak semua arwah begitu. Ini agak aneh. Bukan aneh. Ya nanti gue coba deh berdoa lagi apa sih yang menjadi dasar perlindungan Tuhan gitu Oke. loh. Karena ada beberapa arwah yang bukan dihabisi ya, tapi kan juga beregang nyawa, tapi kok nggak langsung dapat. Ya itulah anak yang dari keluarga yang di Indonesia kemarin yang lompat. Itu kan yang cewek yang dapat perlindungan. Kok yang cowok enggak? Misteri bagi gua. Tapi ya itu nanti itu. Tapi by the way inget gak sih dengan kasus Tang Monida? Nah, untung lu ingetin. Ingat gak Tang Monida juga kasusnya sama nih, kita mau komunikasi ya Iya, kan, tapi nggak bisa. manipulasi terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya, beda. Kalau itu beda. beda, manipulasinya banyak. Kalau Iya. ini kan yang sekarang nih manipulasinya nggak ada. Enggak sih. Banyak nggak Belum kayak Tang Monida? belum ada ya per sekarang konten. Oh, persen. Sini gua Oke, coba silakan, ini. silakan. Gua rasa yang terjadi ya, if Tang Monida di compare dengan Momita ini, ketika Tang Monida orang pintar dari berbagai dunia mencoba koneksi dengan Tang Monida, malah bisa semua. Karena mau manipulasi. Mungkin kalau Momita ini semua orang pintar di belahan dunia mau koneksi cuang ke pental, anjir. Terus ada rasa kayak lu lanjutin, Kena lu. lu kena gitu. Maksudnya orang pinternya. Itu yang gue alamin. Gue nggak mau nembus gue. Tapi mungkin orang pintarnya pada bisa ngelihat bahwa Momita ini sudah di tangan yang baik, alias tangan Iya, kubu kanan. tapi tidak menutup kemungkinan tetap aja ada iblis-iblis yang nyasar orang pinter. Mau ketemu Iya. Momita, hup berubah wujud. Momita. Itu Atau bisa. enggak. Ada jin. Sebenarnya si dukunnya atau orang itu mau ngecek-cek padahal mah jin samping rumahnya dia. Iya, bisa aja. Keliling kan bisa kayak gitu Bisa kan. aja. Bisa. Gitu. Karena manipulasi bukan dari source sana aja, bisa jadi source sama. Bisa, Yang ini. bisa. Oke, balik lagi ke yang tadi. Tang Monida ini kan agak beda ya. Kayak kasusnya DA jatuhnya kita Tang Monida yang pertama kita mau nge-reach tapi nggak bisa karena udah berada di next perjalanan. Iya, Istilahnya gitu kan. Iya. Nah, kalau yang si Momita ini kan dia memang lagi dijaga aja, belum ke next journey tapi. Belum. Belum. Aku sih ngerasa belum. Kalau Ya. juga ya? Belum. Iya kan? Ya. Tandanya emang nggak semuanya gampang bisa kita komunikasiin kan guys. Enggak lah, Betul, enggak betul. semuanya. Atau enggak karena DA ditolong nih karena ada DA ya enggak juga, ini buktinya Oh, Tang enggak Monida juga. Momita enggak bisa, ya udah kita enggak maksain. Bukan nggak bisa, mereka sudah ditolong sama kubu kanan sebelum DA ngontenin kayak gitulah. Oh, iya. Terutama Tang Monida kita nggak tahu tiba-tiba udah. Ini udah pesan dari next GR journey. nih. Iya, dia masih seputar dimensi kalian. Ada diskrepansi atau pakai bahasa yang lebih gampang deh. Ada ketidaksinkronisasi final antara jiwa, keinginan dan rohnya. Istilahnya kayak gitu. Gue ngerti maksudnya GR apa. Ini kayaknya GR ngasih supaya buat info dan pembelajaran buat kita semua deh. Jadi gini, Bow. Bisa ada arwah yang ketika sudah meninggal ada sisi yang gimana baginya ya, bentar. Masalahnya terminologi ini kompleks. Anggap aja pikiran dan jiwa ya, anggap aja gitu dulu. Pikirannya udah rela, jiwanya belum rela. Ada yang pikirannya belum rela, jiwanya udah rela. Nah, si Momita nih nggak tahu yang mana. Gue baca pikiran humannya nih ibaratnya kayak mindnya udah rela, tapi kayaknya energi jiwanya masih goncang. Oh, masih unstable. Iya, jadi kayak belum ketemu, plup, baru bisa move on. Oke. Disitulah kami menjaga sampai nanti terjadi sinkronisasi akhir kata GR, baru arwah yang bersangkutan bisa move on. Sekarang belum bisa katanya. Agak kebalikan ya sama Tang Monida ya. Ya nggak tahu, gue lupa ingat, mesti nonton Kalau lagi Tang itu. Monida kan waktu dia meninggalnya itu dihabisi, pas dihabisi dia kan nggak rela tuh. Iya, dia histeris. Nggak rela, ya kan nggak rela, entah dari hati atau pikiran gue nggak tahu. Iya. Intinya nggak rela. Abis itu Terus banyak demand tiba-tiba, yang ya manipulasi. gue nggak tahu antara ditolong atau emang dia disadarkan diri sendiri. Teng langsung cabut. Ya, dia akhirnya rela tapi iya, rela, abis akhirnya itu cabut. ya, Tetap butuh cabut. waktu kan? Butuh Ya, waktu. Sama, ternyata Momita juga. Ya kan lagian Butuh baru waktu. belum ada sebulan. Iya. Iya sih, wajar Bahasanya belum sih. 40 harian lah. Ini gue rasa berhubungan dengan karakteristik ketegaran dia dan maju terus, move on terus. Kayaknya pas masih hidup pun dia begitu deh. Ini profiling juga nih jatuhnya. Dia Iya. termasuk cewek tegar. Betul. Termasuk cewek tegar. Jadi kayaknya pas masih hidup dia membias Kenapa?
ada sesuatu tadi ya. Barusan tadi memang, hampir mata kasar loh, hitam bet. Aku Apaan sih? juga lihat Arwah atau apa? arwah. Oke. Ya udah. Jadi pas masih hidup tuh Momita tuh tipe yang tegar, move on terus, jangan ngeliat ke belakang. Nah itu kebawa Bo hingga setelah meninggal, tapi energi jiwanya goncang. Jadi kayak nggak sinkron kata GR. Ini mesti disinkronin dulu. Ini lessons tip bagi gue juga bahwa kesannya mudah, tapi tidak semudah itu. Memang takes time. Takes time. Setidaknya Momita sudah di tangan yang baik. Ya. Sama seperti kalau ada orang ditanya, lu kenapa? Lu stres? Enggak, gue nggak stres. Tapi secara Hatinya. indikator-indikator psikologis ini orang stres gitu kan? Oh iya, iya. Gue nggak ngerasa stresnya. Itu ketidaksinkronisasian gitu. Oke. And then kita sekarang lanjutin lagi ke arah kronologi lah. Nah, kalau dari segi kronologi kejadian, kalian kan udah ngeliat scanning dari TKP juga, dari mohon maaf gitu, kita juga nggak bisa ke videoin juga gitu kan di sini jenazah, kondisi Iya, jenazah. nggak mungkin. Ya iyalah, langsung kena dolar merah itu ntar. Bukan dolar kuning lagi. Nah, apa yang kalian dapat entahkah dari kejadian? Karena kita balik lagi, ini tersangkanya baru satu orang dan dia udah fix jadi tersangka kan, karena dia mengakui juga nih si Sanjay. Tapi feeling gue lebih dari satu orang. Malah di berita disebutkan bahwa ada 30 orang lebih. Nah, oke. Itu yang viral pertama kali di Indo ya. Iya. Tapi kesininya beritanya katanya ada 10 orangan doang. Ya kan pelakunya. Gue setuju yang itu. Intinya lebih dari satu orang lah. Karena secara logika ditemukan 150 mg semen, ya kan. Nah, terus si Sanjay kuat banget tuh. Kalau dari segi profiling tadi, menurut lo? Kayaknya nggak mungkin Sanjay satu orang. terlalu kuat nggak ngeluarin itu semua? Enggak kan? Enggak. Nah, tandanya lebih dari satu orang. Dan lu tadi bilang bahwa dia adalah Iya. bukan the main actor, Co-villain. Ya Iya. kan? Main villainnya ada lagi. Nah, lu mau coba deduksi apa pas lu ATI aja? Kayaknya mendingan ATI sih. Atau Tapi lu coba sebutin dulu deh yang apa ya udah lu yang dapet. tadi pas di meja makan ya. Pertama-tama ini feeling, ini gua nggak yakin nih. About 50%. Itu dia kerja 36 jam. Itu settings deh kayaknya. Settings tuh maksudnya? Settings sudah diatur. Overall gue ngerasa namanya vision supernatural itu kan acak dan abstrak. Kita harus bisa ngerangkai puzzlesnya. Gue ngerasa the whole thing ini satu, motifnya murni nafsu. Gila, murni nafsu. Bukan Gak benci, ada bukan dendam, bukan benci, bukan apa. Gila, murni nafsu. Kedua, memang gue ngeliat ada beberapa orang, tapi kok nggak ada ini. Aku nggak ngerasa ada unsur drunk, mabok, atau Enggak. pengaruh obat bius pelaku-pelakunya. Sadar semua. Jadi gue heran sama kasus ini. Ini bener-bener kayaknya ruda paksa murni sih. Motifnya bener-bener seksual murni. Gue bingung apakah di India ini normal ya. I don't know. Nah terus ada lagi memori tadi. Kayaknya pas si Momita entah tidur atau udah sadar, memang ada satu orang masuk. Apakah itu Sanjay Roy atau siapa, gue nggak tahu. Dia nggak panik pas masuk. Kayaknya kenal. Assuming itu Sanjay Roy ya. Tiba-tiba di balik cowok itu yang masuk ada 1 gerubuk, 2 gerubuk, 3 gerubuk, 4 gerubuk. Ya, by my vision minimal 5. Minimal. Ya gue nggak tahu. Tapi kalau 30 kayaknya enggak. Cuma dugaan gue antara 5 sampai 10 Bo. 5 lah the minimal. Tapi 5 juga pun nggak masuk tuh tentang 150 semen itu. Ya tapi yang gue jelas banget lihat itu 5 minimal. Dan anggap saja itu 10 sampai 15 orang ya. Yang gila tuh kayaknya cuma 2 sampai 3 orang. Ini masih rough banget nih karena belum ATI. Kita belum ATI TKP. Cuma 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang ini kayaknya udah biasa dia melakukan hal-hal. Yang lu udah ngeliat belum? Dia itu emang kayak Sanjay yang istilahnya orang luar. Agak nggak jelas. Tapi 3 orang yang sableng ini, mereka mulai dengan pertama jambak rambut si Momita. Terus gue juga nggak ngerti ya, Momita pakai kaos atau kemeja, disobeknya yang kayak begini nih, gitu. Kaos susah banget sih disobek kalau pakai kaos. Gue rasa itu mungkin kemeja deh. Gue rasa ya, atau sejenis yang ada sambungan di tengah. Nah baru sampai situ Bo. Tapi intinya kalaupun ada 10 orang masuk, tidak 10-10-nya beringas Bo. Yang mulai itu ibaratnya kayak jump startnya itu, inisiasinya tuh 2-3 orang. Yang lain ngikut. Dan jangan tanya dulu iblisnya apa enggak, baunya belum kuat. Ini nggak ada bau iblis nih. So far semi-ATI ini belum, gue belum lihat. Kamu udah nggak ngerasa kan? Enggak, bukan iblis. Bukan. Ini murni orang, murni Murni human Kak Bo. Ya. Silakan
tim kreatif. Nyambung dari keheranannya Kak Willy tadi yang tentang pelaku kayaknya biasa di India atau enggak. Fun fact, untuk tahun 2022 ya di India sendiri pemerkosaan terhadap wanita itu rate-nya 90 kasus per hari. Itu aja yang tercatat. Anjir. Tahun itu 2022 itu. 2022. 2 tahun yang lalu. Untuk tahun 2022 dia rate-nya tinggi banget, 90 kasus per hari. Itu banyak loh. Dan itu yang cuma tercatat, jadi dilaporkan. Kalau yang nggak terlaporkan karena lain-lain lebih. Karena memang seberbahaya itu sih bro di India sendiri. Jadi ya lanjut tim kreatif. Tambahan dikit lagi. Dan itu ya 89%-nya dilakukan oleh orang yang kenal atau at least tahu. Ini gua nggak tahu nih. Ini gua nggak tahu. Tandanya itu udah jadi biasa ya. Ini mesti cari dari statistik Indonesia. Gua nggak yakin Indonesia begini sih. Enggak. Ya walaupun ini dia menjadi kota terpadat juga kan. Kasus kemarin yang sensi itu. Heeh. Jujur gua ngeliat ada pengaruh Obatan. obat. Ada. Ya, yang si itu ya. Dan iya ada. Kalau ini sadar penuh yang si Momita ini. Kaget gua. Malah ngelihat misalnya si Momitanya ya ini, aduh amit-amit ya, lagi diginiin gitu ya, lagi digebukin kan karena dokternya ngelawan. Dia ngelawan. Terus ya udah biasa aja gitu. Ya, yang penting gue nafsu itu rasa yang dibusu itu Kabo. Gue nggak tahu. Dari tadi gue nggak bisa ngecium bau iblis. Selain Ini nafsu. Humannya adalah iblisnya sendiri sih menurut gue ya.